Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Aku kurang istirahat. Setiap saat aku seperti dalam hukuman. Dan kau pergi meninggalkan aku di sini? Lalu aku harus bagaimana, Yang Mulia? Membiarkan Sulaksana menghukum dirinya sendiri? Apa yang kau pikirkan? Kau tidak akan memberitahuku dan aku tidak akan tahu. Yang Mulia, aku telah berbohong kepadanya. Dia coba melakukan bunuh diri karena aku. Siapa yang akan bertanggung jawab jika itu terjadi kepadanya? Aku belum siap untuk mengambil tanggung jawab ini. Jadi biarkan aku pergi. Yang Mulia, apa yang kau lakukan? Jangan. Jantungku telah terbakar. Apa bedanya dengan terbakarnya tubuhku ini? Yang Mulia, jangan lakukan ini. Tolong, angkat tanganmu. Baiklah. Gayatri, apa yang kau lakukan? Kau bukan lagi seorang ratu karena Sulaksana ada di sini. Tapi kau selalu menjadi istriku. Dan tak seorang pun bisa mengambil itu darimu. Tidak ada. Dengar, kau istirahatlah. Aku akan pergi keluar dan mengambil makanan untukmu. Apa kau harus pergi? Ratu, perang tidak bisa dilakukan dengan perut kosong. Dengar, kau jangan takut. Kau kuncilah pintu dari dalam, maka kau akan aman. Ketika aku mengetuk seperti ini, kalau kau dengar, kau buka. Sudah jelas? Hidup ini sangat aneh. Aku tidak pernah merasa begitu aman bahkan dengan suamiku. Tidak pernah. Sebanyak yang kurasakan dengan orang asing. Cepat sekali.
kalian menjauhlah dariku. Berani sekali kau ini. Kau akan menembakku? Kenapa? Apa pistolmu tidak bisa berfungsi atau Cita sudah membuatmu gagal? Apakah Cita? Itu berarti Cita sudah bekerja dengan baik. Harusnya aku tidak pernah percaya pada pria. Kesalahanku adalah aku mempercayai seseorang seperti dirimu. Kau harus percaya penuh kepada diriku. Kalau tidak percaya, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bilang lepaskan amarah. Apa yang kalian inginkan dariku? Kumohon tinggalkan aku. Berapa kali kami tidak memberitahumu, Tuan Putri? Pewaris. Ibu mertua, bukan aku yang kurang, tapi putramu lah yang kurang. Sudah sejak lama, aku akan memberikanmu ahli waris. Tapi pangeran muda tidak pernah tertarik padaku. Kami tahu itu. Namaku adalah Kokila. Jadi aku akan menaklukkan benteng. Tapi apa? Laksara tidak bisa berikan pada kami ahli waris. Orang lain bisa memberikannya. Jadilah pemenang.
Sekarang kau punya kartu as untuk dimainkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita dari kemenangan sekarang. Aku bersumpah, demi Tuhan, kau itu memiliki otak rubah. Kau sangat licik sekali, tapi aku tidak mengerti. Kenapa kau melakukan semua ini? Ini adalah kakeknya yang mulia, Surya Vardan. Dia adalah suamiku. Dan aku adalah istri keduanya. Ini adalah ayah yang mulia, Devardan. Dan ini adalah anakku, Chandra Vardan. Dikatakan bahwa kedua istri diberi hak yang sama di istana. Mereka berbohong. Pedang dan pisau mungkin memiliki ketajaman yang sama, tapi kepentingannya tidak sama. Yang mulia selalu memiliki pedang yang selalu ada di tangannya. Mengingat pelukan menjadi kecil, kau mungkin tidak tahu kapan pisau itu akan belajar menusukmu dari belakang. Aku telah memberikan ayahnya yang mulia anak, bahkan sebelum istri pertamanya memberi. Anakku Chandra Vardan. Tapi anakku tidak bisa duduk di atas tahta, karena dia adalah putra ratu kedua anakku. Putra ratu pertama mendapatkan tahta, raja yang pertama. Kemudian aku memutuskan, jika Dewi Kaali telah melupakan untuk menulis takdirku di istana, lalu aku sendiri yang akan menuliskannya dengan darah orang lain. Aku tidak akan membiarkan dinasti ini tumbuh. Raja Indra Vardan akan jadi yang terakhir dari dinasti ini. Jadi ketika Raja Indra Vardan menikahi Sulaksana, akulah yang memisahkan mereka. Setelah kehilangan Sulaksana, dia menjadi sedikit gila dan pergi berperang menyerah pada kehidupan. Lihat! Tapi hidup tidak menyerah padanya. Yang mulia kembali, dan kali ini dia menikahi seorang wanita bernama Gayatri. Jika pernikahan ini terjadi melawan keinginanmu, aku akan menghentikan pernikahan ini sekarang juga. Ini cincin hidung tradisi kita. Apa kau dengan benar menyiapkan tahap yang sama di pernikahan pertama yang mulia? Tapi lihat kekayaan Gayatri. Pernikahan tidak bisa dihentikan. Dan dia menjadi ratu. Kemudian aku memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu. Aku membawa Sulaksana yang merupakan cinta pertama yang mulia. Dan Jumki membawanya kembali ke istana. Dan harus kau akui, Jumki memainkan lebih baik dari siapapun, kan?
Ya, jika bukan karena aku, kau tidak bisa melakukan apapun. Iya kan, nenek tua? Sebutlah namaku dengan rasa hormat. Kau harus selalu ingat itu. Kartu as bukan kau, tapi topeng. Penari sepertimu ini bisa mendapatkan harga di pasar manapun. Jadilah dalam batasmu, atau kau akan datang ke istana secara utuh. Ingat kata-kataku itu. Hati-hati, jangan ulangi kesalahan perilaku ini. Iya. Apa katamu? Apa kau tidak dengar? Iya. Ibu Suri, selanjutnya apa lagi? Sekarang, kita harus memisahkan Yang Mulia dan Gayatri secepatnya. Mereka tidak boleh bersatu lagi. Mereka harusnya tidak pernah memberikan pewaris pada Amerkot. Maka kita bisa menghentikan putra Laksharats dari menjadi pewaris Amerkot. Chandra Vardan, kau punya anak tidak berguna. Sehingga kau mendapatkan banyak menantu tapi tidak ada pewarisnya. Ibu Suri, kami telah menemukan jalan keluar lain. Kami akan dapat ahli waris dari Swarnaleka. Tapi kami menggunakan cara berbeda untuk mendapatkan ahli waris itu. Kali ini seseorang akan datang di antara kita dan tahta. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menjadi ibu ratu. Tidak ada. Aku lelah menjadi Ratu Sulaksana. Baiklah, Ratu Sulaksana. Aku kembali menjadi Jumki. Aku harus melepas topeng ini hanya untuk menyentuh pipiku. Nenek tua itu sudah memukulku dengan keras. Hari ini aku telah menyakiti hati Sulaksana tanpa aku sadari. Aku harus minta maaf kepadanya. Kenapa rasanya panas sekali di istana seperti ini? Sulaksana, aku ingin minta maaf kepadamu. Aku tidak ingin merebut hakmu. Aku juga tidak ingin tahtamu. Kau istirahatlah.
apaan dia? Apa dia tidak punya pekerjaan di istana ini? Dia tidak tahu semua orang itu ada di belakangku. Sekarang Jumki tidak akan mengenakan topeng Sulaksana sepanjang waktu. Aku ingin istirahat dulu. Kamar ini panas sekali. Mungkin jagung kalau di sini pasti akan langsung matang. Jumki, sudah beberapa hari aku makan jagung. Baiklah, karena kau sudah bangun, sekarang saatnya kau membangunkan Ratu Sulaksana. Di mana kau? Di sini. Baiklah. Sekarang aku akan menjadi Ratu Sulaksana. Susah sekali memasangnya. Sulaksana? Astaga. Bagaimana ini? Apa dia tidak sehat? Semoga dia baik-baik saja. Aku harus bagaimana ini? Sulaksana. Apa kau tidak puas dengan merebut suamiku? Sekarang kamu apa lagi? Dengar, ini kesalahanku. Aku telah berbohong kepadamu. Aku datang... Jangan katakan kau datang untuk meminta maaf lagi. Aku benar-benar tidak tahan. Pergi dari sini. Aku akan segera pergi. Tolong makanlah sesuatu. Kau belum makan sejak kemarin malam. Kenapa kau menghukum diri sendiri ketika aku bersalah? Aku hidup atau mati, itu tidak penting bagi siapapun. Jangan katakan itu. Ini penting bagiku. Kau... Apa itu? Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Aku butuh istirahat. Si Gayatri ini selalu saja ada di belakangku, seperti hewan peliharaan. Jumki, saatnya untuk menyingkirkan Gayatri. Lakukan sesuatu agar dia tidak membuka mulut di depan Yang Mulia. Tapi pertama-tama, aku harus pergi kepada Abai. Aku tidak pernah ingin melukai kedua-duanya. Tapi sekarang kami bertiga kesakitan. Luka macam apa ini, Ibu Suri? Ini adalah luka jantungmu Yang Mulia. Itu akan sembuh begitu cepat. Aku tidak membayangkan bahwa kau akan sangat mencintai Gayatri begitu cepatnya. Aku pikir pernikahan ini adalah penyesuaian untukmu Yang Mulia. Dan juga Sulaksanamu.
Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi teka-teki yang lebih besar bagiku adalah bahwa bahkan setelah bertemu Sulaksana, aku tidak merasakan apapun. Dia ada di hadapanku, bersama denganku. Namun aku tidak merasa dekat dengannya, Ibu Suri. Terasa seperti orang asing yang bukanlah Sulaksana. Yang mulia, Ratu Sulaksana bukanlah yang menjadi masalahnya. Itu dirimu sendiri. Kau tidak pernah berharap, tidak pernah berpikir bahwa kau akan punya 2 istri. Dan untuk orang sepertimu, sulit untuk hidup bersama dengan 2 orang istri. Apa yang harus aku lakukan, Ibu Suri? Ketika Sulaksana pergi, aku bahkan tidak setia pada ingatannya. Lalu bagaimana aku bisa melakukan ini pada Gayatri? Dan dalam segala hal ini, apa kesalahan Gayatri? Yang mulia, jika kau tidak dapat memenuhi tugas seorang suami, lalu penuhi tugas seorang raja, kau harus mendukung yang lebih lemah. Kelemahannya sekarang adalah dirimu sendiri. Yang mulia, maaf Ibu Suri. Aku ingin memberitahu Ibu Suri tentang keinginan Ratu Sulaksana. Hah? Dia ingin meninggalkan istana. Apa? Ratu, biar aku yang mengambilnya. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Sulaksana. Yang mulia, aku akan pergi. Apa yang kau katakan? Kau tidak bisa pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah katakan padamu sebelumnya. Aku tidak tertarik dalam menonton hiburan ini. Dan sekarang, sudah tidak ada yang membutuhkanku di sini. Apa gunanya aku menunggu kembali? Itu tidak benar, Sulaksana. Kau adalah Ratu Amerko. Kau adalah cinta pertama Yang Mulia. Kau tidak dapat meninggalkan semua ini. Biarkan aku pergi. Ratu Sulaksana. Ratu Sulaksana, Apa kau baik-baik saja? kau seharusnya tidak membawa barang bawaanmu. Kau bisa memanggil seseorang untuk meminta bantuan membawa barang-barangmu. Lalu siapakah yang kumiliki di rumah besar ini? Siapa yang bisa kupanggil, Ibu Suri? Kau telah mengatakan padaku bahwa rumah ini adalah rumahku, kan? Lalu kenapa? Aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Kenangan masa lalu baru saja membaik. Kemudian aku menyadari bahwa kenangan masa lalu sangatlah indah. Aku memang milik Yang Mulia. Tapi sekarang aku tidak punya tempat dalam hidupnya. Dan bagi Yang Mulia aku tidak penting. Apakah aku hidup atau mati? Sulaksana. Itu bukan kesalahan Yang Mulia. Dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak bisa menjalani seluruh hidupnya dalam ingatanmu, Sulaksana. Dia harus menikahiku untuk beberapa alasan dan dorongan. Kau adalah cinta pertamanya. Dan akan selalu begitu. Aku juga mengerti akan ini. Aku adalah pendosa sejati. Aku salah. Aku datang di antara kalian. Silakan. Hukum saja aku, itu terserah kalian. Aku ingin sekali bertobat. Benarkah itu? Kau harus membuktikan ucapanmu. Aku menantu tertua di rumah ini, Ratu Yang Mulia. Kau harus hormat padaku untuk posisi itu.
aku bisa memaafkanmu dengan satu syarat. Aku siap, Sulaksana, untuk menerima persyaratan itu. Dan kau Gayatri Devi. Kau adalah istri kedua Rana Indravadan. Mulai hari ini, mulai sekarang, kau akan hidup sebagai pelayan Ratu Sulaksana. Apa kau menerima syaratku, Gayatri? Apa kau menerima syaratku, Gayatri? Sulaksana! Beraninya kau! Gayatri adalah istriku. Istri kedua. Istri kedua. Aku gadis yang sederhana, yang mengira dia memiliki mimpi yang indah. Aku lupa bahwa beberapa batu tidak bisa menjadi emas bahkan dengan batu ujian. Aku dari Amerkot. Dan aku akan selalu menjadi seseorang. Itu adalah tugas rakyat. Untuk melayani ratu mereka. Aku menerima syaratnya. Gayatri, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Yang mulia, tolong jangan hentikan aku. Aku tahu yang aku lakukan. Kakiku rasanya sakit. Gayatri, kau ambil sandalku. Apa kau tidak mendengarku? Kau bawakan barang-barangku dan sandal ke kamarku. Jumki, sekarang ini hanyalah sebuah goresan kecil pada hubungan mereka berdua. Cedera masih harus dilakukan.
Cedera seperti itu yang akan menyusahkan Gayatri bahkan setelah hubungannya berakhir. Bagus sekali. Tapi bagaimana caranya hubungan mereka akan putus? Besok adalah hari ulang tahun Sulaksana. Kau harus meminta hadiah pada Yang Mulia. Yang mana dia harus mengambil keputusan. Harus memutuskan salah satu istri untuk bersamanya. Aku akan menjebak mereka sedemikian rupa. Besok, permainan akan berubah. Kenapa kau menentang keputusanku? Yang kau lakukan adalah di luar pemahamanku. Untuk mengerti Yang Mulia, itu butuh hati seorang istri. Apapun yang aku lakukan, itu kan aku mengerti rasa sakit Sulaksana. Rasa sakit kami sama, hanya cara mengatakannya saja berbeda. Dia telah mencoba melukai dirinya sendiri karena aku. Meski tidak sengaja, luka itu dilakukan. Adalah tugasku menyembuhkan yang terluka. Dan itu adalah tanggung jawabku untuk menjaga kehormatanmu. Gayatri, kau menghentikanku dari melakukan tanggung jawabku sebagai suami. Aku hanya menghentikan Sulaksana dari melakukan yang membahayakan orang lain. Takdir telah mendukungku satu kali. Tapi tidak selalu mendukung. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah bisa mengambil tanggung jawab itu. Jika kau berpikir aku telah mengambil keputusan yang salah, maka biarkan saja. Setidaknya aku sudah memutuskan. Sekarang giliranmu untuk mengambil keputusan. Dan Yang Mulia, jangan terlalu lama. Putri Swarnaleka, jangan keras kepala. Makanlah makananmu. Kalau kau tidak makan, kesehatanmu akan terganggu. Kalau kesehatanmu terganggu, lalu bagaimana dengan cucu yang akan datang? Kau kan tahu, aku ingin cucu yang sehat. Ya ampun suamiku. Kenapa kau jadi begitu? Dia itu kan masih harus menaklukkan benteng. Dengan begitu akan ada ahli waris. Swarnaleka, kenapa penampilanmu seperti ini? Berpakaian dan berdandanlah. Dengan begitu, Cita akan menyerangmu. Ada apa? Apakah sudah siap? Jika kau belum siap, maka kami akan memiliki cara lain untuk membuatmu siap. Baiklah. Aku siap. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Akan memberikanmu ahli waris dari orang lain. Karena aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Tapi katakan satu hal. Apa yang akan kau katakan pada orang-orang? Siapa dia? Untuk hal yang kau ingin aku lakukan dengannya, dia harus tinggal bersamaku. Lalu apa jawabanmu? Orang-orang pasti akan bertanya, siapa dia dan dari mana asalnya? Orang-orang istana pasti akan menanyakannya. Kami juga tidak begitu dewasa. Dan kami akan menjadikannya pengawal pribadimu untuk mengawal kau ke istana. Pengawal pribadi? Itu berarti dia akan bertanggung jawab untuk semua perintahku. Iya menantuku, terserah apa katamu. Baiklah, aku siap. Tapi aku punya satu syarat. Semua persyaratanmu akan dihormati.
Aku paling benci pada binatang buas. Dia harus sadar siapa dirinya. Dia harus menerima semua perintahku. Dan jika aku tidak melakukannya? Kurasa dia lupa mengenai ahli warismu. Aku akan lupakan hidupku, tapi tidak akan pernah kubiarkan dia di dekatku. Tidak. Itu mustahil. Menjadi pelayan? Dan itu untuk dirinya? Ambil ini. Kau akan dapat lagi. Sebanyak yang telah kau minta. Tapi pekerjaan harus selesai. Baiklah, kurasa selesai. Sekarang, kau ambilkan aku makanan. Cepat, aku sangat lapar. Pergilah.